Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Aprilia, NIM 19136108, akan menjelaskan tentang negara kawasan Kaukasus. Kaukasus merupakan sebuah kawasan di Eropa Timur dan Asia Barat yang berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, termasuk pegunungan Kaukasus dan daerah-daerah rendah pautannya. Kaukasus terkadang dianggap sebagai ronde dari Asia Tengah. Negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus yaitu Rusia yang merupakan bagian dari distrik Kaukasus Utara, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Wilayah besar non-independen di Kaukasus mencakup Ossetia, Chechnya, Ingustia, dan Dagestan. Kaukasus merupakan suatu kawasan yang mempunyai keanekaragaman linguistik dan norma budaya yang sangat lapang di dunia. Selanjutnya yaitu negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus, yaitu yang pertama ada Rusia, yang kedua ada Georgia, yang ketiga ada Armenia, yang keempat ada Azerbaijan. Yang pertama Rusia. Rusia terletak pada 55,45 derajat lintang utara sampai 55,75 derajat lintang utara dan 37,37 derajat sampai 37,617 derajat bujur timur. Luas wilayah Rusia yaitu 17.098.242 km bujur sangkar. Selanjutnya yaitu batas wilayah Rusia. Negara Rusia terletak di antara perbatasan Eropa Timur dan Asia, sehingga negara ini pun dikenal masuk ke dalam dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Terdapat pegunungan Ural yang membatasi kedua benua dan pegunungan tersebut melewati bagian barat Rusia. Negara Rusia merupakan negara terluas di dunia karena letak wilayahnya yang membentang antara dua benua. Selanjutnya yaitu kondisi fisik Rusia. Yang pertama yaitu bentangan alam Rusia. Negara Rusia terletak di antara perbatasan Eropa Timur dan Asia, sehingga negara ini pun dikenal masuk dalam dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Terdapat pegunungan Ural yang membatasi kedua benua dan pegunungan tersebut melewati bagian barat Rusia. Negara Rusia merupakan negara terluas di dunia karena letak wilayahnya membentang antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Negara ini memiliki luas yang sangat besar. Potensi alam. Rusia memiliki sumber daya alam dari pertambangan seperti batu bara, mangan, logam mulia, biji besi, gas, dan bahan kimia alami. Sumber daya di Rusia sebagian besar berasal dari pertambangan dan bahan kimia. Perdagangan dan industri di Rusia paling banyak bergerak di bidang tekstil, bahan bakar, persenjataan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Rusia. Yang pertama, keadaan sosial. Masyarakat Rusia disebut sebagai orang yang hidup di persimpangan jalan. Kenapa? Karena peradaban yang mereka lalui memuat nilai-nilai budaya dari dua benua sekaligus, yakni Eropa dan Asia. Seorang sejarawan Rusia Lev Gumilev menyatakan bahwa Rusia merupakan bangsa yang paling berwibawa dengan kekhasannya yang berhasil menyatukan unsur-unsur barat dan timur. Rusia sendiri sering disebut sebagai Eurasia, yakni campuran barat dan timur. Mayoritas masyarakat Rusia tinggal di wilayah Eropa, sehingga secara sosial budaya mereka dekat dengan Eropa. Meski begitu, sejarah juga mencatat bahwa Rusia seringkali memiliki masalah sosial budaya dengan negara-negara di Eropa. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi Rusia. Sistem ekonomi yang dianut di negara Rusia yaitu campuran dari berbagai sistem ekonomi yang ada. Sebagian dilakukan dengan
ekonomi terencana atau centralized planning. Hal ini berdasarkan aktivitas ekonomi Rusia yang tidak memberikan kebebasan dan inisiatif pada warganya. Aktivitas ekonomi utama yang berlangsung di Rusia dikuasai oleh negara dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Bahkan, pemerintah juga menasionalisasikan sektor-sektor privat yang bergerak di bidang sektor penting seperti sumber daya alam dan sektor energi. Selanjutnya yaitu kondisi kebudayaan di Rusia. Penduduk Rusia didominasi oleh etnis Rusia. Etnis ini meliputi 4/5 dari total penduduk yang negara Rusia. Meski etnis dominan adalah Rusia, tetapi Rusia tetap memiliki beragam etnis lain. Selain etnis Rusia, ada kelompok etnis lain yang berskala kecil. Masing-masing etnis ini bahkan tidak mencapai jumlah 1 juta penduduk. Adapun etnis kecil tersebut yaitu Tatar, Aval, Morvin, Ukraina, Chuvas, Baskir, Chechen, dan Armenia. Keragaman etnis mayoritas ini dapat dilihat dari keberadaan 21 republik minoritas. Selanjutnya yaitu negara Georgia. Georgia terletak pada 41 derajat sampai 44 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 47 derajat bujur timur. Luas negara Georgia sendiri yaitu 69.420 km bujur sangkar. Selanjutnya yaitu batas wilayah Georgia. Sebelah utara berbatasan dengan negara Rusia, sebelah timur laut berbatasan dengan negara Rusia. Sebelah timur juga berbatasan dengan negara Rusia. Sebelah tenggara berbatasan dengan negara Azerbaijan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Armenia. Sebelah barat berbatasan dengan Turki dan sebelah barat daya berbatasan dengan Turki dan sebelah barat sebelah barat laut berbatasan dengan Laut Hitam. Kondisi fisik Georgia. Bentangan alamnya terdiri atas 5, yaitu wilayah dataran tinggi Apachin yang merupakan bagian selatan daerah tinggi Appalachian yang membentang dari New York melalui Georgia dan barat ke Alabama. Selanjutnya itu wilayah Blue Ridge. Georgia terletak di timur laut negara bagian di utara Piedmont atau puncak gunung di Blue Ridge yang termasuk tertinggi di negara bagian, rata-rata antara 2.000 sampai 5.000 kaki. Selanjutnya itu wilayah Piedmont yang terdiri atas batuan Mertamov dan batuan beku Paleozoikum dan bentang alamnya memiliki relief yang rendah. Selanjutnya itu wilayah daratan pesisir, merupakan yang terbesar dan mencakup bagian dari dataran pantai Atlantik dan dataran pesisir Teluk Meksiko. Selanjutnya keadaan sosial, ekonomi, dan budaya Georgia. Keadaan sosialnya yaitu Georgia merupakan salah satu negara yang meresmikan kekristenan sebagai agama negara setelah Armenia. Negara ini menetapkan Kristen Ortodoks Timur sebagai agama resmi mereka dengan persentase sebanyak 83,4%. Agama minoritas di Georgia ada Islam, Armenia, dan Katolik Roma. Ada 0,7% yang tidak memiliki agama dan 1,2% tidak mencatat agama mereka. 0,5% tidak masuk daftar kelompok agama sama sekalipun. Juga terdapat pemeluk Yahudi dan Hindu. Selanjutnya keadaan ekonomi Georgia. Sejak pembentukan negara Republik Georgia pada 1991, Georgia menderita krisis sipil dan ekonomi selama dekade 1990-an. Hal ini berlangsung hingga terjadinya revolusi Mawar pada tahun 2003. Ketika Georgia memutuskan untuk mengikuti kebijakan Asia Pro Barat dan mendeklarasikan integrasi Eropa dan Euro-Atlantik sebagai prioritas utamanya.
Hal ini akan menyebabkan hubungan yang memburuk antara Rusia dan Georgia, serta memicu perang Rusia dan Georgia pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu budaya. Etnis Georgia membentuk sekitar 86,8% populasi Georgia saat ini, atau sekitar 3.713.804 menurut sensus 2014. Bahasa Georgia bukanlah bahasa Indo-Eropa, Turki ataupun Semitik. Saat ini bangsa Georgia atau Kartvelian diperkirakan berasal dari perpaduan etnis pribumi dengan imigran yang pindah ke Kaukasus bagian selatan dari arah Anatolia di zaman dahulu. Selanjutnya Armenia. Armenia terletak pada 39 derajat sampai 41 derajat lintang utara dan 43 derajat sampai 45 derajat bujur timur. Luas wilayah Armenia yaitu 29.743 km bujur sangkar. Batas wilayah Armenia yaitu sebelah utara berbatasan dengan Georgia, sebelah timur berbatasan dengan Azerbaijan, sebelah selatan berbatasan dengan Iran, sebelah barat berbatasan dengan Turki. Selanjutnya yaitu bentangan alam Armenia. Armenia memiliki Gunung Aragat atau Arahat yang merupakan puncak tertinggi di negara Armenia. Gunung ini memiliki ketinggian 4.090 meter dan sudah tidak aktif lagi. Selain itu, Armenia juga memiliki danau terbesar di dunia. Danau tersebut bernama Danau Sevan yang dapat dijumpai di dataran tinggi di negara Armenia. Selanjutnya yaitu keadaan sosial, ekonomi, budaya dan budaya di Armenia. Yang pertama, keadaan sosialnya. Armenia memiliki populasi sebesar 3.051.250 jiwa, menjadikannya yang terbesar 136 di dunia. Sebagian besar penduduk tinggal di bagian utara negara ini. Bahasa Armenia yaitu bahasa Armenia menjadi bahasa resmi. Kelompok etnis mayoritas adalah orang Armenia. Populasinya kebanyakan adalah Apostolik Armenia. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi Armenia. Ekonomi Armenia merupakan ekonomi terbesar ke-135 dan penduduknya yang terkaya ke-140 di dunia. Mata uang Armenia adalah dram. Mitra ekspor utamanya adalah Rusia, China, dan Jerman. Ekspor utamanya yaitu tembaga yang tidak ditempa, besi kasar, dan logam non-ferrous. Mitra impor utamanya adalah Rusia, Cina, dan Jerman. Impor utamanya termasuk gas alam, minyak bumi, produk tembakau, dan bahan makanan. Selanjutnya budaya di Armenia. Terdapat satu masjid yaitu Masjid Biru yang merupakan satu-satunya masjid di negara yang hampir 100% Kristen Apostolik. Selanjutnya yaitu negara Azerbaijan. Azerbaijan terletak pada 38 derajat sampai 41 derajat lintang utara dan 40 sampai 45 derajat bujur timur. Luas wilayah Azerbaijan yaitu 86.600 km bujur sangkar. Batas wilayah negara Azerbaijan. Sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan Georgia. Sebelah timur dibatasi oleh Laut Kaspia, sebelah selatan berbatasan dengan Iran, dan sebelah barat berbatasan dengan Armenia. Selanjutnya, bentangan alam Azerbaijan. Bentangan alam Azerbaijan berkisar dari puncak bersalju dan berhutan di pegunungan Kaukasus Besar di utara, hingga pantai berangin di sepanjang Laut Kaspia, hingga sampai gurun gersang di luar ibu kota Baku, yang dikenal juga sebagai tanah api karena fenomena alam di mana gas merembes melalui celah bumi dan menyala. Sungai-sungai di negara ini mengalir dari pegunungan Georgia,
Turki, Armenia, dan Azerbaijan. Sebagian besar bergabung membentuk sistem sungai Kura-Aras yang bermuara di Laut Kaspia sekitar 80 mil selatan Baku. Kaspia asin dan tunduk pada perubahan substansi dalam tingkat air. Banjir pesisir pada pertengahan 1990-an mereka beberapa tahun kemudian. Pantai berpasir berbatasan dengan sebagian besar garis pantai. Sekitar 250 danau yang beberapa waduk besar memenuhi sebagian Azerbaijan. Banyak danau dan kolam fana terbentuk selama periode hujan. Selanjutnya yaitu kondisi sosial, ekonomi, budaya Azerbaijan. Yang pertama, kondisi sosial. Sekitar 97% populasi Azerbaijan beragama Islam, dengan 65-75% populasi adalah Muslim Syiah. Republik Azerbaijan memiliki presentasi populasi Syiah tertinggi di dunia, kedua di dunia, menurut pasal 48 konstitusi. Azerbaijan merupakan negara sekuler dan menjamin kebebasan beragama. Keadaan ekonomi Azerbaijan. Sebagai akibat konflik, kedua negara menghadapi masalah pengungsian dan orang terlantar seperti kesulitan ekonomi. Budaya di Azerbaijan. Bahasa resmi adalah bahasa Azerbaijan yang dituturkan oleh sekitar 92% populasi. Bahasa Rusia dan Armenia juga diucapkan, namun hanya terbatas di Nagorno-Karabakh yang masing-masing menyumbang angka 1,5% populasi. Bahasa Rusia dan bahasa Inggris berperan penting sebagai bahasa kedua atau ketiga. Ada selusin bahasa minoritas lainnya yang diucapkan oleh orang-orang di negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan wilayah-wilayah non-independen di kawasan Kaukasus. Yang pertama ada Chechnya, yang kedua ada Dagestan, yang ketiga ada Ingushian, Ossetia Utara, dan Ossetia Selatan. Yang pertama Chechnya. Republik ini merupakan sebuah nama daerah di Federasi Rusia yang berbentuk republik. Chechnya berbatasan dengan Stavorol Krai di barat laut. Republik Dagestan di timur laut dan timur. Georgia di selatan dan Republik Ingustia dan Ossetia Utara di barat. Letaknya berada di pegunungan Kaukasus Utara. Ibu kota bernama Grozny. Mayoritas penduduk beragama Islam. Hampir 95% adalah Islam dan rata-rata merupakan penganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu negara Dagestan. Dagestan merupakan salah satu nama republik dalam Federasi Rusia. Dagestan merupakan republik terbesar di Rusia yang terletak di utara Kaukasus, baik luas wilayah maupun jumlah penduduk. Dagestan merupakan wilayah berpenduduk Muslim. Agama Muslim pertama di wilayah Rusia terkini adalah masyarakat Dagestani, kawasan Derben. Selepas penaklukan Arab pada abad ke-18, kebanyakan warga Dagestan memeluk agama Islam mazhab Syafi'i, seperti kebanyakan wilayah Kaukasus lainnya. Kaum Islam pribumi Dagestan berupa perintah Sufi yang telah ada berabad-abad silam. Selanjutnya yaitu Ingustia. Ingustia merupakan sebuah nama subjek federal Rusia. Subjek federal ini memiliki luas wilayah yaitu 4.000 km bujur sangkar. Penduduk di republik ini yaitu 467.294 jiwa pada tahun 2002 dengan kepadatan penduduk 116,8 jiwa per kilometer bujur sangkar. Ibu kotanya ialah Mangas. Nama Ingustia diambil dari Georgia, Ingushetia merupakan
salah satu daerah termiskin dan bergejolak di Rusia. Konflik militer yang berlangsung di daerah tetangganya, Chechnya, ikut merambah ke Ingustia. Daerah ini penuh dengan korupsi, penculikan, dan pembunuhan warga sipil oleh aparat keamanan pemerintah. Protes anti pemerintah, serangan terhadap tentara dan perwira, tindakan berlebihan militer Rusia, dan memburuknya situasi hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu Ossetia Utara. Ossetia Utara merupakan sebuah nama subjek federal Rusia yang berbentuk republik. Republik ini memiliki luas 8.000 km bujur sangkar dan memiliki populasi 696.837 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 87,25 jiwa per kilometer bujur sangkar. Ibu kotanya ialah Vladikavkaz. Republik Ossetia Utara alamiah terletak di Kaukasia Utara dengan luas wilayah 8.000 meter bujur sangkar. Republik ini berbatasan dengan Kabardino-Balkaria di sebelah barat, Krai Stavropol di sebelah utara, Ingustia dan Chechnya di sebelah timur, dan negara Georgia dan Ossetia Selatan yang diakui terbatas oleh beberapa negara. Selanjutnya Ossetia Selatan. Republik Ossetia Selatan merupakan sebuah negara republik yang secara de facto merdeka. Terletak di Kaukasus, Georgia mengklaim Ossetia Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Kedaulatan republik ini tidak diakui secara internasional kecuali Rusia yang mengakuinya pada tanggal 26 Agustus 2008 bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Abkhazia. Georgia tidak mengakui status Ossetia Selatan sebagai suatu entitas tersendiri. Pemerintahan Georgia menanamkan republik ini dengan nama lamanya Samachhablo atau kini wilayah Tashivanli berdasarkan ibu kota republik ini. Ossetia Selatan dahulunya merupakan bagian dari wilayah Georgia yang bernama Sidakartli. Sekian penjelasan saya mengenai negara-negara kawasan Kaukasus. Bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.